Istimewa sekali. Di sini kontes akan dilaksanakan ya di Plan Festival Jogja, dan saya langsung dengan Pak Tri. Pak Tri ini salah satu panitia yang menggawangi kontes ini. Nah, kita ingin tahu apa-apa saja sih yang dilombakan, lalu seperti apa sih yang dibawa para peserta. Nanti Mas Tri akan menjelaskan lebih detail. Langsung aja. Monggo Mas Tri. Jadi untuk kegiatan kontes aglonema ini, aglonema yang ketiga yang diadakan oleh teman-teman Sri Rezeki Sleman, itu kita ada 6 kelas. 6 kelas itu kelas juvenil, kelas kocin, kelas tunggal dewasa, kelas tunggal dewasa grek hybrid, kemudian kelas rumpun bebas, dan kelas rumpun grek hybrid. Jadi ini mungkin kelas terbanyak selama ini, karena belum pernah ada yang namanya kontes klasifikasi silangan dari Pak Greg Hambali. Oh iya. Itu. Dan ini pesertanya membludak, Pak. Kita di luar perkiraan. Iya, di luar perkiraan, dan kita tidak menyangka kalau antusiasnya sebegitu besar. Tapi alhamdulillah ini juga berkah bagi kami karena teman-teman dari Nusantara bisa hadir di Sleman. Apalagi tadi malam organisasi itu sudah terbentuk ya, organisasi Asosiasi Aglonema Nusantara. Total ada berapa peserta, Pak? Untuk kontestan? Kalau yang kontes saya memperhitungkan mungkin bisa di angka, karena ini belum selesai nggih, bisa di angka 350 sampai 400 pot. Oh, 350 sampai 400. Ya. Nah, nih supaya penonton tahu Pak, apa-apa saja nih yang dibawa supaya jadi gambaran. Wah, kalau besok saya pengen ikut lomba ini kayak gini yang mau saya bawa gitu. Boleh Pak diantar untuk Tapi sebenarnya semua tanaman bisa ya? Bisa. Karena tanaman hias pasti ada nilai bobot bagusnya. Tinggal bagaimana kita kan men-treatment itu. Monggo kalau mau langsung sekalian menjelaskan ya Pak nanti. Iya. Ini kelas rumpun biasa. Jadi di sini banyak snow white, kemudian juga ada kocin. Jadi rumpun ini minimal aturannya minimal 3 pohon dan tidak boleh groupingan. Jadi harus orisinil. Ini snow white, dan yang di sana ada jenis yang lain. Ini yang kelas rumpun grek hybrid. Jadi ini silangan dari Maestro Aglonema Indonesia Bapak Gregorius Hambali. Ini Harley Quinn. Ya, kemudian ada Moonlight. Ini ada Pride of Sumatera. Itu ada Goliath dan yang lain-lain. Nah, ini hasil silangannya Pak Greg Hambali. Hasil silangan. Jadi sudah milik banyak masyarakat, tapi ini hasil karya Pak Greg Hambali. Dona Carmen juga milik hasil silangan Pak Greg Hambali. Ini kelas juvenil. Jadi kelas juvenil ini pada prinsipnya membatasi jumlah daun. Jadi jumlah daun di bawah 9 itu kita kategorikan menjadi kelas juvenil. Kalau jenis tanamannya sangat beragam. Di sini ada tamara, ada LOD,
Ini ada Post White. Ini Wilaiwan. Ada Moonlight. Ada Sexy Back. Ada Reanita. Ini Rosa. Ini Black Moonlight Gerhana. Banyak Mas, kalau jenisnya sangat beragam. Ini untuk kelas juvenil. Ini kelas tunggal dewasa bebas. Jadi mau silangannya babak grek boleh, tidak silangannya babak grek juga boleh. Jenisnya juga hampir sama. Ini ada Uges. Ada Gadis. Ini juga Bidadari. Ini Legasi. Ini Wulandari. Ini ada Legasi putih. Selanjutnya ini kelas Kocin. Kelas Kocin. Ini kelas Kocin itu memang varietas yang dinamakan Kocin itu ratusan, bahkan ratusan variannya. Ada tembaga, ada suksom, ada paremroy. Ini Kocin. Kemudian ada kelas tunggal dewasa khusus silangannya Pak Greg. Ini hasil silangannya ya. Ini tunggal dewasa, ini artinya daun di atas 9 ke atas. 9 ke atas dan belum memiliki keluar anak. Ini ada Widuri. Ada Kresna. Ini Golden Hope. Ini orang ikut kontes ya? Bukan? Iya, ini orang untuk kontes. Bukan yang mau dilelang kan? Bukan, yang dilelang nanti kita tempatkan tersendiri. Lihat. Ini Moonlight. Ini Duli Turang Merah. Kansa. Ini Gerhana. Ini meskipun kecil gini juga termasuk dewasa ya Pak? Dewasa, karena kita perhitungannya dasarnya dari jumlah daun. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama, nggih. Nah, kali ini saya bersama Mas Galang Dwi. Beliau jauh-jauh dari Kediri ikut kontes tanaman aglonema. Betul Mas? Oh iya, dari Kediri. Bawa berapa tanaman? Sekitar jadi rimbunannya antara 6 pot Snow White sama satu Pret Sumatera. Yang mana Mas? Itu yang besar-besar itu. Besar satu, itu ya? Ya, 2, 3 ini, 4, sama 5, 6 ini. 6 ya? Ya, Semua Snow White ya? Snow White. Nah, ini saya mau tanya ini. Ya. Rahasianya apa Mas? Bisa bikin rimbun, lalu bisa kelihatan putih, itu apa dicuci pakai Baiklin atau pakai apa? Nah, ini harus diceritakan ini. Kita penyiraman cuma pakai air sumber. Air sumber ya? Langsung bukan pam ya. Air sumber tanah. ya? Air tanah. Air tanah ya. Terus kita siramnya ya rata-rata tiap hari, tapi ya tiap hari cuma daunnya aja. Cuma kita nyiramin tetap 3 hari 4 hari sekali. Kalau kita ya. Nah, itu daunnya bisa bersih-bersih kayak gitu, itu gimana itu? Kita kan kita mau dinaikkan ke ke meja kontes, kan kita bersihin kan. Wah, itu berapa lama itu ngerawatnya itu? Untuk tanaman sekali kontes ini minimal 3 tahun. Ada yang 5 tahun ini usianya. Berarti gini ya, misalnya saya numbuh nih, Iya. tanaman Snow White, Iya. rimbun bagus, Iya. tapi kok bentuknya nggak karuan.
gimana caranya? Apakah ada yang iya, kita sisir. disisir ya? Iya, hilangin. Tanaman itu bisa tampil bagus apa enggak. Kalau kita tampil bagus, ya kita buat kontes. Kalau enggak, kita rajang. Rajang, perbanyakan. Kita jadi untuk menampilkan tanaman kontes, kita paling tidak punya 10 apa 20 tanaman untuk yang dirawat. Nah. Lalu setelah siap dibawa kontes itu, jenengan kriterianya apa? Harus terutama ada tajuknya. Oh, tajuknya ya. Jadi bisa kayak gitu membulat gitu benar-benar sempurna, iya, sempurna dari berbagai sisi. Iya. Kemudian tidak ada daun yang cacat. Kalau untuk kelas rimbun daun cacat itu pasti ada. Masih ada? Pasti ada, 90% pasti ada. Tetapi bisa. Karena kan jumlah daunnya itu bukan puluhan, bukan tapi ratusan daunnya. Bahkan mungkin ada 1000 daun itu. Media tanamnya apa, Mas? Media tanam. Untuk Snow White yang rimbun ini. Kita ada pupuk kandang yang sudah difermentasi. Sudah difermentasi. Ya, ada tanahnya lah. Tanah harus utama itu kalau buat tanaman rumpun. Karena dia tanaman rumpun itu membutuh kelembapan yang tinggi. Iya, menyerap zat haranya yang banyak. Ya. Gitu. Kemudian proteksi maksudnya? Proteksi itu dari serangan jamur, bakteri atau kita tetap pakai antrakol, fungisida, tetap pakai insektisida. Itu tiap berapa? Seminggu selang-seling atau? Iya, kita sama langsung bareng. Langsung kita campur. Dicampur langsung. Iya. Pokoknya rawatan ekstrim lah. Tapi jangan ditiru ya. Karena kadang itu gini, Pak. Ya. Yang namanya satu bahan dengan bahan yang lain dicampur, kita harus tahu bahannya itu dicampur bisa apa enggak gitu. Tetapi berdasarkan pengalaman. Iya, pengalaman. Insektisida dicampur antrakol bisa. Bisa. Oh, yes. Autodidak pokoknya. Kita rawat tanaman itu juga autodidak. Oke. Nah, terus itu tadi kan sudah nih ya, udah rumpun bagus. Kemudian dari yang ini kan ada yang 6 di bawah. Yang tadi disiapkan berapa total? Total yang kita bawa dari Kediri itu 6 langsung naik semua. Siap yang disiapkan. Udah siap. 10 sebelumnya. 10 belumnya kan yang lainnya kan enggak di bawah. Iya, dulunya disiapkan 10 ya. Antara 20-an. Oh, 20-an. Dari 20-an ini yang terpilih 6. Yang terpilih 6. Akhirnya dibawa ke sini. Iya, pokoknya kita seleksi lah. Kita akan buat. Ini sudah ikut ke berapa kali? Setiap ada kontes. Sudah pernah juara? Insya Allah sudah. Berapa kali? Ya ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. Pokoknya rata-rata yang 3 jagoan itu masih ada pernah ada. Nah gini. Ya. Uangnya itu kan nggak seberapa ya hadiahnya. Dibanding jualan kan lebih banyak jualan. Ya. Lah terus kepuasan apa? Ini kan kita yang biaya ke sana, dari sana ke sini kan lebih banyak nih. Kita yang penting ngopi sama suhu-suhu aglonema kita udah seneng. Oh iya. Kita ketemu gini lah udah seneng. Kita puasa 2 tahun. Pandemi ya? Iya. Pandemi ya. Jadi sebenarnya banyak kalau gaconya itu banyak yang rusak karena pandemi. Karena kita nggak urus. Kan yang kemarin itu mau berangkat ke sini terus pandemi itu gagal, kita biarkan lagi, ada informasi lagi, kita rawat lagi. Oh iya. Pokoknya ya aglonema. Tapi kalau memang membawa kepuasan, pialanya disimpan ya? Iya, tersimpan lah. Kenang-kenangan. Paling enggak tersimpan. Kalau enggak tambah saudara. Kita kalau misalkan berangkat dari Kediri lah, kita ke Jogja. Kita sudah datang itu udah menang. Udah menang ya? Udah berhasil sini. Iya, kita ngumpul di Pak Rokot, kita ngumpul di Palo Mas Andi. Kita udah senang gitu kan. Ketemu teman-teman aglonema untuk nasional, kita itu udah senang. Kemarin berangkat dari Kediri itu sekitar 25 orang. Oh, naik bis? Enggak. Naik mobil sendiri? Mobil pribadi. Kita berangkat 5 mobil. Oh iya. 1 pick up. Iya, untuk kacau kita pick up. Pick upnya untuk tanamannya? Tanaman iya. Kalau kehujanan? Kita udah modifikasi. Iya. Jadi pokoknya puas lah pokoknya. Terima kasih banyak sudah mau diwawancarai, sudah berpartisipasi, semoga sukses. Amin. Kriteria penilaian kontes aglonema. Pada tanggal 11 Desember 2021, salah satu rangkaian sarasehan aglonema yang berlokasi di Bukit Surya Kaliurang dibahas sistem penjurian kontes aglonema Nusantara.
Di sarasehan tersebut dipaparkan dasar-dasar penilaian kontes. Kriteria penilaian kontes. Aspek kesehatan aglonema. Tanaman sehat secara fisik, bebas serangan hama dan penyakit. Lalu, kestabilan pertumbuhan tanaman ditunjukkan dengan tajuk yang solid dan kompak. Aspek penampilan dan estetika aglonema. Kejelian dalam membentuk karakter daun, menunjukkan kestabilan pembentukan warna dan fisik dari daun pertama hingga daun terakhir. Lalu unsur keunikan, yakni menunjukkan tingkat kesulitan perawatan dalam membentuk kontes form. Diucapkan selamat kepada pemenang dari Grand Champion senilai 15 juta rupiah. Oke Mas, selamat ya Mas. Jadi pemenang, Alhamdulillah ini. berarti yang kategori Greg rumpun. rumpun berapa? Rumpun 7 itu. Rumpun 7 ya? Iya. Dan yang digunakan bahannya adalah Harley Quinn ya? Harley Quinn ya. Harley Quinn yang dulu sempat rekor harga tertinggi dengan 660 juta ya. 650 juta ya. Nah ini persiapannya dengan Mas siapa dulu? Mas Fandi, Novia Garden Dari Candi Mulyo Magelang. Candi Mulia Magelang ya? Iya. Persiapannya gimana Mas? Itu dirawat dari kecil atau memang sudah dapat yang bahan bagus? Sudah dapat bahan bagus. Aku cuma hampir 2 bulan setengah. 2 bulan setengah ya? Ya, 2 bulan setengah mulai tak rawat. Dulu tuh kan itu cuma kehujanan, kepanasan, cuma parannya doang. Oh gitu? Iya. Terus tak rawat, mulai tak bersih-bersihkan. Kan pertama ada kutu. Kutunya apa itu? Kutu jarum itu. Kutu sisik gitu ya? Iya, kutu sisik ya. Terus Dibersihkan pakai apa? aku kan itu Manual? sama Esmeralda itu kan punya temen. Aku sharing-sharing aja berdua pakai itu, pakai lakban, pakai pestisida. Oh di shred gitu Iya. ya? Setelah itu Dan bisa berhasil? bersih. Iya, berhasil alhamdulillah. Lalu ada tambahan lain nggak? Perawatan apa gitu? Yang penting itu menurut saya untuk kandangnya ya, itu setelah saya pelajari untuk aglonema itu harus anginnya cukup, Sirkulasi udaranya bagus ya? Iya. Soalnya kalau anginnya kurang ada kutu itu. Menurut saya loh tapi. Oh gitu ya. Setahu saya Nah, ada kutu. kalau untuk dari bentuknya, kemudian dari tajuknya, dari jumlahnya, dari daunnya itu memang sudah dibentuk sedemikian rupa atau perlu penyangga atau diurut atau apa nggak menggunakan Nggak, cara itu? Pak? cuma di terapi aja. Oh di terapi Iya. urut gitu Iya, ya? terapi urut aja. Kemudian Nggak, penempatan ya? Iya. Rolling gitu ya? Iya. Itu ada daun yang luka nggak? Ada, pasti ada. Kalau rumpunan pasti ada, Om. Soalnya kita jaga tanaman itu biar nggak luka itu kan juga sulit juga, Om. Jadi maksudnya kita tetap ada yang luka, tapi diminimalisir aja. Diminimalisir ya? Jadi Nah, kita taruhnya di tempat yang lebih aman lah gitu aja. sebelum ikut lomba, apakah perlu dilap pakai cairan tertentu biar Tidak. mengkilat? Enggak ya? Berarti itu alami mengkilatnya? Ya, cuma bagus ya? pakai kapas dibasahi aja. kapas dibasahi. Kapas dibasahi, terus digosok aja. Media tanam yang digunakan? Media tanam aku sementara ini, Om. Sementara ini aku cuma pakai sekam mentah, terus kokopit sama yang satu bungkus itu aku beli di lapak. Oh, di Jadi lapak ya? belum punya varian sendiri. Nah, bayangin nggak akan juara? Kayaknya kan saingannya berat ini. Iya, saingannya berat semua, bagus-bagus semua ini. Tapi alhamdulillah bisa juara. Kira-kira menurut Bapak yang juara itu karena apa? Menurut saya Karena daunnya atau apanya? ya, performnya juga. Performnya bagus ya? Performnya bagus, karakternya
Karakternya itu kan menurut saya dari warna aja lebih menang di saya. Oh gitu ya. Dia keluar warnanya sama naiknya itu di atas itu bagus. Terima kasih Mas sudah berbagi. Siap. Selamat sudah juara dan semoga menginspirasi. Siap. Terima kasih Mas. Oke, saya bersama Mas Firman yang berhasil menjuarai juara 1 apa Mas? Pos. Pride of Sumatera ya, dan itu Grand Champion ya. Berak membawa 15 juta. Gimana Mas? Bisa menemukan Pride of Sumatera yang bagus atau memang dari Bonggol dirawatnya? Biasanya kalau buat kontes dari Bonggol. Dari Bonggol ya? Iya. Udah merawat berapa lama? Ya hampir setahun lebih lah. Setahun lebih ya? Kadang setengah tahun juga udah bisa. Tergantung perawatannya juga. Nah itu masih sekolah atau? Udah kuliah. Udah kuliah? Udah lulus. Udah lulus, jadi memang ada waktu untuk merawat itu ya? Nah itu yang dilakukan apa? Tipsnya untuk merawat supaya bisa dijual? Dilakukannya itu ya perawatan dari media, terus Media digunakan apa? media sekam, sama kaliandra, andam, kokopit, pasir malam. Itu difermentasi? Enggak ya? Untuk tergantung Pak Agung situasi dari dan Semarang untuk mengambil cuaca kayak lelang. daerah mana gitu media yang cocok untuk digunakan Gitu. Lalu? jadi nanti pertumbuhannya akan stabil. Kalau Untuk medianya terlalu mengambil jatah subur itu nanti dari daunnya akan lelangan besar, atas nama akan Pak kecil. Agung Semarang. Oh gitu. kayak gitu, jadi nggak stabil. Gak stabil ya? Iya. Dan itu dibikin stabil. Lalu penempatannya bagaimana? Penempatannya ya biasa seperti tanaman kayak lotus kayak gitu, cuman Di tengah gitu di ya? tengah, cuman sering dikontrol. Itu yang kamu lakukan pakai teknik memijat nggak? Ya itu teknik memijat untuk pas waktu ini Waktu mau itu ya? kontes Pijat sendiri? pijat. Nanti juga itu nunggu tangkai apa gimana, tinggal situasi daun sama yang lain itu biar stabil. Jadi kelihatannya menarik kayak gitu. Oh gitu. Kemudian tuh kan Pride of Sumateranya bisa bagus, putih, bersih itu apa tipsnya kok bisa putih, bersih, sehat itu? Perawatan. Perawatan. Satu. Rutin menyemprot sesuatu apa? Ya harus menyemprot. Soalnya kan ada Apa aja yang disemprot? antrakol, insek kayak gitu. Setiap? Setiap kalau hujan. Oh. Kalau itu ada hama itu pakainya insek. Oh gitu. Dan daunnya dilap nggak? Pakai apa gitu? Daun dilap tetap jaga kebersihan. Di selodang-selodang di bawah itu kan biasanya kotor. Itu juga dibersihkan. Pakai air biasa ya? Pakai air biasa sama cotton bud. Sama cotton bud. Oh itu berarti memang perlu ketelitian, ketelatenan ya? Gimana? Ya udah Mas. Dari yang di bawah berapa? Yang dari di bawah cuman 5. 5 yang juara? Yang juara cuman 4. Juara 4. Dari 5 yang di bawah juaranya 4. Itu rawatanmu semua? Sama teman-teman juga. Sama teman-teman ya. Tapi yang Pride of Sumatera ini yang unggul jadi juara 1 ya. Drag Nggak hybrid nyangka ya. itu kayaknya biasa aja sih, cuman nggak tahu kan juri siapa tahu nggak bisa nebak sih. Gitu ya, ternyata juara ya. Baik, terima kasih, Ya, selamat selamat. Mas Firman ya. Ya. Semoga menginspirasi bagi yang lain dan untuk tidak takut mencoba. Ya.